jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh ada pada hari ini, minggu pertama di bulan Juni. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Walaupun kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing, beberapa tempat sudah diizinkan, beberapa tempat masih belum. Kita tetap menjaga kehidupan kita agar tetap ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, bisa beribadah tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, namun kita mendahulunya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami yang ibadah di rumah, kami yang ibadah di gereja, di tempat-tempat ibadah. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi kami, pimpin kami, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami hadir dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan firman-Mu, akan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Tuhan lindungi kami yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada minggu yang lalu kita boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan di hari itu, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi, ini satu kata yang menarik untuk kita belajar pada pagi hari ini. Saya memberikan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tujuan pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Roh Kudus tetap ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya merupakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang luas, dan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, judul perenungan firman Tuhan pagi ini, sekali lagi, tujuan pemberian Roh Kudus kepada orang percaya. Saya tidak mengatakan kepada orang Kristen, karena fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit orang Kristen yang tidak percaya kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tidak mengandalkan Yesus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu penting sekali pada pagi hari ini kita akan belajar tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kekristenan, Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan dari permulaan kita diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti bahwa Roh Kudus, Allah Bapa dan Yesus ada di dalamnya untuk menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam setiap kemajuan rohani, Roh Kudus ada di situ.
sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48 dan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, supaya kita sempurna, supaya kita lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Itulah bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus seperti Yesus Kristus sendiri. Tentu Roh Kudus ikut ambil bagian dalam tiap-tiap pekerjaan keselamatan untuk kita. Pada pagi hari ini, firman Tuhan kepada kita, kata yang ada di dalam ayat 49 kitab Lukas 24 ini, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu yang kekasih? Tujuannya yang pertama adalah supaya orang-orang percaya mengalami pengudusan. Orang-orang percaya tetap ada di dalam kekudusan. Kekudusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-12, kita baca di situ bahwa Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, hal ini bukan berarti ada dua pembaptisan. Api itu melambangkan atau menerangkan betapa besarnya pembaptisan Roh Kudus. Artinya bahwa jiwa yang dibaptiskan dengan Roh Kudus, yang dicurahkan oleh Roh Kudus, adalah bagaikan satu jiwa yang bernyala-nyala dengan api. Dan api itu sendiri melambangkan Roh Kudus. Api memurnikan, api memisahkan sanga dari emas. Sanga itu adalah buih atau kotoran logam yang dilebur sehingga terpisah dari emas. Api memisahkan sanga dari emas sehingga pure, menjadi emas yang murni, emas yang bagus, emas yang tidak ada lagi kotoran menempel di dalamnya, karena sudah dibersihkan, sudah dipisahkan oleh api, menghanguskan debu jerami dan juga membersihkan segala macam kotoran. Tuhan ingin agar kehidupan kita memancarkan Kristus pada semua orang, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dan ayat yang ke-18, yaitu supaya orang-orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita wajib menjadi gambaran Tuhan Yesus dalam dunia yang jahat ini, dalam kegelapan dunia ini. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita umat Tuhan, kepada murid-murid pada saat itu, dan kepada semua orang percaya untuk menjadi wakil Allah. Roh Kudus menjadi wakil Allah dalam mengerjakan kekudusan di dalam kita yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Dan supaya kita dikuasai Roh Kudus untuk mencapai kemenangan atas dosa dan kedagingan setiap hari di dalam hari-hari hidup kita, dan menang atas dunia ini. Tujuan kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya supaya mendapat kuasa yang melengkapi kita untuk melayani Tuhan. Ini kata yang dipakai tadi di dalam Lukas 24 ayat ke-49, diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Untuk pertama, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Karena tujuan Tuhan adalah memisahkan saudara dan saya dari dunia ini. Memisahkan emas dari sanga. Memisahkan emas dari kotoran-kotoran yang menempel pada emas itu. Dan saudara dan saya dikuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tujuan kedua yaitu supaya
mendapat kuasa yang melengkapi kita untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan pekerjaannya, dan untuk memberitakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Mereka bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa yang ada dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itulah perlengkapan atau kelengkapan dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya, diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan diberikan kepada semua orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, banyak orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Banyak mujizat, banyak murid yang berdatangan percaya kepada Yesus, dan nama Yesus semakin tersebar walaupun dalam situasi penganiayaan yang berat. Bahkan Saulus pun bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi Paulus, menjadi penginjil yang hebat, yang luar biasa dalam sejarah perkembangan gereja dalam Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa Paulus merupakan salah satu tokoh pekabar Injil di dalam Alkitab yang luar biasa, yang menulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru. Paulus ditumpangkan tangan oleh Ananias, dan pada saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja untuk mengubah setiap orang. Roh Kudus bekerja untuk memulihkan setiap orang. Roh Kudus bekerja untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Inilah yang menjadi hal penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu makna dari pencurahan Roh Kudus, atau maksud tujuan Tuhan mencurahkan, memberikan Roh Kudus kepada orang percaya, supaya saudara dan saya tetap terjaga di dalam kekudusan Tuhan dan diperlengkapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk melayani Raja di atas segala raja, untuk menyebarkan nama Tuhan ke segala penjuru dunia, dan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu kekasih jemaat Tuhan, demikianlah maksud tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Jadi untuk menjadi jemaat yang bangkit dan bersinar, untuk menyinari kegelapan dunia di sekitar kita, maka kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus yang selalu menguduskan kita, yang selalu memampukan kita untuk hidup di dunia ini, serta melayani Dia dengan setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh kami boleh mengerti dan pahami oleh pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan bekerja terus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menguduskan kami, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus melengkapi kami, melengkapi orang-orang percaya untuk tetap melayani Tuhan, tetap ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berbagai macam tantangan pergumulan yang dihadapi, kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan menolong kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan makin disebar, dan banyak lutut yang bertelut, lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau
ada keperluan yang penting, mendesak di luar, pakai masker, selalu cuci tangan yang bersih dengan sabun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang baik, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan lupa bahagia, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati.